Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilul Qur'ana tartila. Yang artinya bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka dari itu, membaca Al-Qur'an dengan tartil itu adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita mau belajar tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang keempat adalah ikfa, yang kelima adalah iklab. Jadi hukum nun sukun, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, kita mau belajar tentang hukum bacaan idhar. Idhar artinya adalah jelas. Jadi bacaan idhar, huruf idhar harus dibaca dengan bacaan jelas. Huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, maka hukum bacaannya adalah disebut dengan bacaan idhar dan harus dibaca dengan jelas. Contohnya, kita lihat. Contohnya yang pertama adalah min hadidin. Min hadidin. Jadi harus dibaca jelas. Itu adalah nun sukun ketemu dengan huruf ha. Yang kedua, nun sukun ketemu dengan huruf alif. Yaitu yang kedua adalah man amana. Jadi harus jelas. Man amana. Man amana. Itulah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh baca ini banyak sekali. Yang kedua adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu artinya adalah dimasukkan dengan tidak mendengung. Idgham bila gunnah, cara membacanya dimasukkan dengan cara tidak mendengung. Hurufnya bacaan idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu lam sama ra. Lam sama ra. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf lam dan ra, maka itu disebut hukum bacaan idgham bila gunnah. Contohnya yang pertama adalah nun sukun ketemu dengan huruf ra, yaitu mirrabbikum. Mirrabbikum. Jadi harus dibaca dimasukkan tapi tidak mendengung, bukan mirrabbikum, itu salah. Jadi mirrabbikum. Yang kedua adalah apabila ada nun sukun ketemu dengan huruf lam, yaitu harus dimasukkan dengan tidak mendengung, yaitu milladunka. Perhatikan, milladunka, ya harus dibaca
dimasukkan dengan tidak mendengung. Yang ketiga yaitu adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Jadi apabila ada huruf nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf yang 4 tadi, maka disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Jadi cara membacanya yaitu dengan dimasukkan dengan mendengung. Dimasukkan tapi dengan mendengung. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah apabila ada nun sukun ini ketemu dengan huruf ya, yaitu faman ya'mal. Ya, harus ada mendengung, jadi tahan. Faman ya'mal, nun sukun ketemu dengan huruf ya. Yang kedua adalah nun sukun ketemu dengan huruf nun. Inna fa'at. Ya, jadi harus ditahan dengan mendengung, dimasukkan dengan mendengung. Inna fa'at. Nah, itu adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu hukum bacaan ikhfa. Nah, huruf ikhfa itu ada 15. Jadi huruf ikhfa itu ada 15. Cara membaca ikhfa itu dengan samar-samar. Hurufnya ikhfa yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Contoh bacaan ikhfa kita perhatikan. Yang pertama adalah nun sukun ketemu dengan huruf dal, yaitu min tunih, yaitu huruf nun sukun ketemu dengan huruf dal. Yang kedua adalah mim sukun ketemu dengan huruf qaf, min qabli. Jadi harus dibaca samar-samar nun sukun, persiapan untuk membaca huruf qaf, yaitu min qabli. Contoh yang ketiga yaitu nun sukun ketemu dengan huruf ta, mansakulat. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hukum bacaan iklab, yaitu apabila ada nun sukun ketemu dengan huruf ba, yaitu huruf iklab itu hanya ada satu, hurufnya adalah ba, maka hukum bacaan disebut dengan iklab. Apabila ada nun sukun ketemu dengan huruf ba, bacanya harus disebut dengan bacaan iklab, yaitu cara membacanya menggantikan nun sukun atau tanwin dengan bacaan mim sukun dengan mendengung. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nun sukun ketemu dengan huruf ba, yaitu mim ba'di, yaitu dengan menggantikan nun sukun dengan bacaan mim sukun. Mim ba'di. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Alhamdulillah, bacaan nun sukun sudah selesai. Kita anak-anak harus perhatikan tadi penjelasan dari awal sampai terakhir. Sekarang yang harus dikerjakan anak-anak adalah buatlah masing-masing 2 contoh dari bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu iklab 2, idhar 2, idgham bil gunnah 2, idgham bi gunnah 2, dan juga idhar 2, masing-masing 2. Cukup sekian dari kami, kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga bulan Ramadan ini kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban